Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Laili dengan NIM 230210739, berasal dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik fikih lingkungan dan pelestarian alam, di mana merupakan tugas mata kuliah reading text yang diampu oleh Bapak Dr. Aswadijaya MPD. Baiklah, langsung saja ke dalam pembahasan topiknya. Seperti yang kita tahu, krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lingkungan ini semakin menunjukkannya kerusakan alam akibat aktivitas manusia. Hal ini tentunya didasarkan pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam perspektif Islam, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki prinsip dasar dalam menekankan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Tentunya, pendekatan fikih ini sangat penting sebagai respon dalam menjawab isu-isu lingkungan. Lalu, apa sih definisi dari fikih lingkungan? Fikih lingkungan ini disebut juga sebagai fikih al-bi'ah, yaitu kajian hukum Islam yang membahas antara hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Sehingga dalam fikih lingkungan ini, pelestarian alam itu merupakan suatu kewajiban sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan kepada umat muslim. Lalu, apa sih fungsi dari fikih lingkungan? Fungsi fikih lingkungan ini adalah sebagai landasan ijtihad dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga kita sebagai manusia harus mempertanggungjawabkannya sebagai khalifah di bumi. Lalu, apa sih urgensi dari fikih lingkungan? Jadi, urgensi fikih lingkungan itu adalah sebagai langkah nyata untuk menghimbau manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, polusi, deforestasi, bahkan kepunahan spesies. Adapun dalil Al-Quran tentang larangan merusak lingkungan atau merusak bumi terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Adapun hadis tentang larangan merusak bumi yaitu An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'ina thalathah al-baraza fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhalli. Yang artinya, Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap 3 hal, kotoran yang ada di sumber, mengotori tengah jalan, dan tempat yang teduh. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, kedua dalil ini tentu membahas mengenai kita sebagai umat manusia untuk menjaga lingkungan dengan melestarikan lingkungan dengan menjaga kebersihan. Selanjutnya, fikih lingkungan berdasarkan prinsip maqasid al-syariah. Yang pertama adalah hifz al-aqal atau menjaga akal, melalui lingkungan yang sehat yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, hifz al-nafas, yaitu menjaga jiwa, karena kualitas lingkungan itu dapat mempengaruhi keselamatan hidup kita. Yang ketiga, hifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan dengan menjamin keberlanjutan generasi. Yang keempat, hifz al-mal, yaitu menjaga harta, melalui pengelolaan sumber daya alam dengan bijak. Dan terakhir adalah hifz al-adin, atau menjaga agama, sebagai wujud pertanggungjawaban kita sebagai manusia, sebagai khalifah dalam merawat alam. Selanjutnya adalah aspek penting dalam fikih lingkungan. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan pemanfaatannya secara bijak dan menghindari eksploitasi secara berlebihan. Dan yang kedua adalah konservasi dan perlindungan dengan melindungi, menjaga flora, fauna, serta ekosistem yang ada. Kemudian mencegah dari pencemaran udara, tanah, dan air. Kemudian etika lingkungan dengan bertanggung jawab dan memperlakukan makhluk hidup secara adil. Kemudian perubahan iklim dengan mengurangi dampak-dampak dari perubahan iklim yang ada. Kemudian mengelola limbah secara baik, serta keberlanjutan pertanian dengan menerapkan pertanian dengan ramah lingkungan.
Adapun landasan etika dalam melestarikan alam, yang pertama adalah ta'abudi, yaitu menjaga lingkungan ini merupakan suatu bentuk ketaatan kita dan amanah manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Yang kedua adalah ta'akuli, yaitu menjaga lingkungan ini merupakan suatu keharusan yang sangat masuk akal. Dan yang ketiga adalah takhluqi, yaitu menjaga lingkungan itu harus menjadi suatu kebiasaan. Lalu bagaimana implementasi dalam menjaga dan melestarikan alam? Yang pertama tentunya mengelola sumber daya alam dengan bijak. Yang kedua adalah menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga adalah konservasi flora dan fauna. Dan yang keempat adalah mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Lalu apa sih tantangan dalam mengimplementasikannya? Tentunya yang pertama adalah rendahnya kesadaran manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah konflik antara nilai agama dan kepentingan politik, serta lemahnya penegakan aturan terkait lingkungan. Lalu, kesimpulan mengenai topik fikih lingkungan dan pelestarian alam adalah fikih lingkungan ini sangat menegaskan bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting, dan kita sebagai manusia dan khalifah di bumi sangat bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga lingkungan yang ada. Dengan menerapkan yang konsisten, maka keseimbangan alam dapat terjaga dan keberlanjutannya juga dapat terjamin. Maka dari itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan dan membiasakan hidup yang lebih peduli terhadap alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.